Assalamualaikum, saya Rapsanjani, mahasiswa Prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis kapal. Jenis kapal yang pertama adalah kapal penumpang. Jenis kapal laut ini merupakan adalah jenis passenger ship atau kapal penumpang ini bisa dibilang passenger ships. Kapal penumpang ini memiliki fungsi untuk mengangkut penumpang dalam jumlah yang cukup banyak. Kapal penumpang memiliki berbagai jenis lagi, diantaranya kapal pesiar, kapal samudera, dan kapal feri. Kapal pesiar merupakan jenis kapal penumpang yang digunakan untuk tujuan pelayaran pesiar. Tujuan penumpang menaiki kapal pesiar guna menikmati waktu yang ingin dihabiskan di atas kapal tersebut. Kapal samudera, jenis kapal laut selanjutnya adalah kapal samudera. Kapal penumpang ini identik dengan kapal pesiar. Jenis kapal ini memiliki fasilitas yang mirip dengan kapal pesiar seperti penginapan dan perlengkapan. Namun, rute perjalanannya yang digunakan pada kapal samudera ini berbeda dengan kapal pesiar. Kapal samudera ini berangkat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain. Sekedar informasi, kapal Titanic termasuk jenis kapal samudera. Kapal feri merupakan kapal yang digunakan untuk transportasi penyeberangan laut maupun sungai yang mengangkut penumpang beserta kendaraannya. Biasanya kendaraan diangkut beragam, mobil pribadi, bus, truk, hingga semi-trailer. Kapal feri ini hanya digunakan sebagai penyeberangan laut dan sungai. Selanjutnya adalah kapal barang. Jenis kapal laut ini adalah merupakan kapal barang yang besar yang memiliki fungsi untuk mendistribusikan pengangkutan barang dalam jumlah besar dan secara massal. Jenis kapal raksasa pengangkut barang ini sering dijumpai di pelabuhan. Kapal barang merupakan jenis kapal yang paling sering dijumpai karena bukan hanya jumlahnya yang banyak, melainkan jenis kapalnya juga beragam, mulai kapal kontainer, kapal tanker, kapal pengangkut barang curah, kapal pengangkut mobil, dan lain sebagainya. Kapal petik, contohnya kapal peti kemas, kapal tanker minyak, kapal pengangkut barang curah, kapal pengangkut barang berat, dan tongkang. Jadi semua kapal ini dikhususkan untuk spesialisasinya sendiri-sendiri. Contohnya kapal tongkang ini mengangkut barang, tetapi sebenarnya kapal tongkang tidak bisa disebut sebagai kapal karena tidak memiliki mesin sendiri. Kapal ini harus digandeng dengan kapal tunda tugboat. Sedangkan kapal pengangkut barang curah merupakan jenis kapal barang yang memiliki fungsi untuk mengangkut barang-barang curah seperti batu bara, semen, biji-bijian, biji, logam, dan lain-lainnya dan sebagainya. Jenis kapal laut ini memiliki palka atau rongga-rongga kargo yang terpisah. Selanjutnya, kapal fungsional. Jadi, kapal fungsional ini merupakan jenis kapal yang tidak digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang. Jadi, kapal ini berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Jenis kapal laut fungsional seperti kapal tunda, kapal derek, kapal pengoboran, dan masih banyak lagi. Kapal tunda itu merupakan kapal kecil yang memanuver kapal dengan mendorong atau menarik mereka. Kapal tunda juga memindahkan kapal yang dalam suatu kondisi tidak bisa bergerak sendiri seperti tongkang, kapal rusak, atau platform minyak. Terus kapal penyelamatan. Kapal penyelamatan merupakan kapal yang dibuat khusus untuk membawa petugas dan peralatan keselamatan lainnya. Kapal ini berfungsi untuk menolong korban kecelakaan yang biasanya terjadi di laut. Kita lanjut lagi ke kapal angkatan laut atau kapal perang. Ini adalah jenis kapal terakhir yang saya presentasikan. Jenis kapal laut ini berfungsi untuk operasi militer laut. Biasanya yang paling sering diketahui adalah kapal induk, kapal perang, dan kapal selam. Kapal perang merupakan kapal yang dibuat khusus untuk bertempur. Kapal perang dibuat dengan cara yang sangat berbeda dengan kapal laut biasanya. Selain sebagai senjata perang, jenis kapal ini juga dirancang untuk
menahan tembakan dari musuh. Kapal perang hanya membawa senjata, amunisi, dan pasukan peralatan untuk awaknya sendiri. Sedangkan kapal patroli merupakan kapal angkatan laut yang lebih kecil. Biasanya kapal jenis ini dirancang untuk tugas-tugas pertahanan di pesisir pantai. Jadi ada banyak kapal patroli ini. Jenis kapal ini umumnya ditemukan dalam berbagai perlindungan perbatasan termasuk anti penyeludupan, pembajakan, dan serta patroli perikanan dan penegakan hukum imigrasi. Terus ada kapal selam. Kapal selam merupakan kapal yang didesain khusus untuk bergerak di bawah permukaan air. Umumnya kapal ini digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki kapal jenis ini. Sekian, terima kasih.